Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fayaz Destara dari kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan sosial dan emosional dalam pembelajaran bahasa Inggris yang telah disusun oleh Muhammad Faiz Destara, Muhammad Satria Kibranur, Adit Wahyu Kurniawan, dan Maura Natasha Mulyawanata. Teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, perkembangan memiliki beberapa tahapan, dan salah satu elemen penting dari teori tahapan sosial dan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Perkembangan ego dapat berubah sesuai dengan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan oleh seorang individu ketika berinteraksi dengan orang lain. Erik Erikson berpendapat, kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan melalui 8 urutan yang ditentukan. 8 tahap perkembangan psikososial tersebut, dalam setiap tahapannya, seorang manusia akan mengalami krisis psikososial yang bisa mendapatkan hasil positif atau negatif bagi perkembangan kepribadian seorang manusia. Erik Erikson mengemukakan 8 tahapan teori perkembangan sosial yang diantaranya adalah tahap kepercayaan versus tidak kepercayaan yang terjadi pada usia 0 hingga 18 bulan. Tahap otonomi versus rasa malu yang terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi pada usia 4 tahun. Tahap ketekunan versus rasa rendah diri yang terjadi pada usia 5 hingga 12 tahun. Tahap identitas versus kebingungan yang terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun. Tahap keintiman versus isolasi yang terjadi pada usia 18 tahun hingga 40 tahun. Tahap generativitas versus stagnansi yang terjadi pada usia 40 tahun hingga 65 tahun. Tahap integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia 65 tahun hingga seterusnya. Hubungan antara perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi terpenting dalam berbagai konteks sosial. Anak-anak belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Perkembangan bahasa yang baik memungkinkan seorang berkomunikasi secara lebih efektif dengan teman, anggota keluarga, guru, dan orang lain yang hidup dalam masyarakat. Pengembangan karakter dan kepribadian di sekolah menjadi sangat penting mengingat disinilah peserta didik mulai berkenalan dengan berbagai bidang kajian keilmuan. Pada masa ini pula, peserta didik mulai sadar akan jati dirinya sebagai pribadi atau manusia yang mulai beranjak dewasa dengan berbagai masalah yang menyertainya. Bahasa sangat terhubung dengan kondisi sosial sehingga hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologis. Faktor biologis memiliki banyak komponen, yaitu evolusi biologis, ikatan biologis yang memungkinkan untuk mendeteksi suatu bahasa tertentu, peranan otak dalam perkembangan bahasa, meneliti apakah binatang memiliki bahasa, dan periode kritis belajar bahasa untuk mengembangkan dialek bahasa. Faktor umur dan kecerdasan seorang individu. Sering bertambahnya usia, maka semakin bertambah kebutuhan organ bicara, pengalaman, dan pengetahuan seorang individu, dan hal itu dapat mengembangkan perkembangan bahasa seseorang. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari perubahan kultural dan konteks sosial kultural bahasa serta dukungan sosial. Peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, interaksi sosial memiliki peran penting yaitu dengan berinteraksi dengan orang lain atau suatu kelompok untuk dapat menganalisa bahasa Inggris dengan baik, seperti mendengarkan perkataan seorang individu dalam bahasa Inggris dengan teliti sehingga kita dapat memahami arti dan maksud suatu kata atau kalimat, tata letak bahasa atau grammar, bunyi bahasa atau fonetik, etika berbahasa, dan lain-lain. Interaksi sosial sudah diberlakukan sejak pada usia bayi dan bergantung dengan pengalaman seorang individu. Dengan kata lain, semakin memiliki pengalaman yang banyak dalam interaksi sosial, maka semakin dapat mencerna suatu maksud atau arti kalimat atau kata dengan baik. Interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya terbatas dengan interaksi anak dengan orang tua, karena tidak semua anak berinteraksi dengan orang tua menggunakan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, interaksi sosial dapat terjadi dengan interaksi guru dengan murid, interaksi sesama teman, interaksi di sosial media,
interaksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, dan lain-lain. Pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing. Terdapat beberapa pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing, yaitu ketegangan dan kecemasan. Kecemasan dan ketegangan emosional dapat menghambat kemampuan seseorang untuk belajar bahasa asing. Kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi, membuat seseorang merasa gugup ketika berbicara atau berinteraksi dengan bahasa asing, dan menghambat kemampuan untuk memproses informasi dengan baik. Oleh sebab itu, kemampuan public speaking atau percaya diri harus ditingkatkan lagi dalam pengelolaan emosi. Komunikasi yang efektif. Pengendalian emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dalam bahasa asing. Ketika seseorang bisa mengendalikan emosi seperti marah atau frustasi, ia lebih cenderung berkomunikasi secara efektif dan tidak menyebabkan kesalahpahaman atau konflik dalam situasi berbahasa asing. Interaksi sosial. Dalam pembelajaran bahasa asing, interaksi sosial seringkali diperlukan. Misalnya berbicara dengan penutur asli bahasa atau teman sebaya. Pengendalian emosi yang baik dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dalam situasi sosial ini, sehingga mereka lebih terbuka untuk berbicara dan berinteraksi dalam bahasa asing. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.